Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan mars sekolah minggu kita ya. Nah, jadi adik-adik di rumah, walaupun kalian ibadah di rumah, bisa buka suara ya, nyanyi memuji Tuhan, tetapi di Zoom tetap di-mute-kan ya, agar tidak suaranya bentrok nanti. Oke, kita akan memulai dengan menyanyikan pujian mars sekolah minggu. Oke, Lause. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, kita mau berdoa ya. Satu lipat tangan, Lause. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama Tuhan, berkati kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Berikan kami konsentrasi yang baik agar kami bisa fokus di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa memahami firman Tuhan, dan tolonglah kami agar kami bisa taat kepada firman-Mu. Berkati Lause nanti yang akan bercerita, Tuhan tolong agar ia bisa menyampaikan cerita firman Tuhan dengan jelas, sehingga kami bisa memahami, dan biarlah firman Tuhan boleh menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bantu juga kami agar kami bisa mengasihi Tuhan setiap hari dan bahkan mau beribadah seumur hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah kita lanjutkan lagi pujian kita ya. Ku giranglah Yesus cintaku. Oke, nah oke Lause. Ku girang Bapakku dalam sorga, mengatakan bahwa ya cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerah-Nya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku.
Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah yang membuangku, dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Nah, bersyukur ya untuk puji-pujian ini yang mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Ya, walaupun kita sering menyakiti hati Tuhan, walaupun kita sering berbuat dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, ya, kembali kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita lagi ya. Nah, Yunus di perut ikan. Ada yang tahu lagunya enggak? Tahu kan? Oke, kalau tahu kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Lasa. Yunus di perut ikan, pom-pom, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan, pom-pom-pom, cuam, cuam, pom-pom-pom, cuam, 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 pom-pom-pom, cuam, cuam. Ya, nah hari ini kita akan belajar ya tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Ya, apa yang akan terjadi kepadanya? Nah, nanti kita akan dengarkan ya. Jadi ketika nanti mendengarkan cerita, dengarkan baik-baik ya. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi ya pujian ini dengan penuh sukacita. Oke, Lasa. Yunus di perut ikan, pom-pom, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan, pom-pom-pom, cuam, cuam, pom-pom-pom, cuam, 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 pom-pom-pom, cuam, cuam. Oke, nah kita akan lanjutkan ya pujian kita. Hidupku bukannya aku lagi. Semua pada tahu lagunya enggak? Udah pernah dinyanyikan belum ya? Oh, pernah di saat teduh ya? Oke, kita pelan-pelan ya. Mungkin yang belum, Lasa juga baru nyanyi ya, tetapi Lasa sudah belajar. Kita nyanyi belajar sama-sama ya. Oke, Lasa. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, kira-kira begitu ya lagunya. Nah, lagu ini sungguh sangat baik ya, mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bukan punya kita lagi. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau kita sudah percaya kita bisa melakukan dosa terus-menerus ya. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau sesuka hati kita. Bukan ya, tetapi kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Ya, nah kita semua sudah percaya kan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus bisa hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini, Lause. Oke, Lause.
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke, nah kita mau mengumpulkan persembahan ya. Oke, hari ini Natania yang akan bantu kita kumpulkan persembahan ya. Kita sambil menyanyikan pujian persembahan kami. Oke, Lausa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, kita mau berdoa ya. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa datang dan mengumpulkan persembahan kami. Terimalah agar persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar persembahan ini bisa menolong pelayanan Tuhan khususnya di sekolah minggu. Berkati kami semua, berkati pekerjaan Papa Mama kami. Berkati semua studi kami agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah puji-pujian kita sampai di sini ya. Kita sekarang mau menghafal ayat hafalan. Nah, pendek saja ya. Dari mana terambil ayat hafalannya? Dari Yohanes pasal 14 ayat 15. Oke? Nah, semua adik-adik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita hafal sama-sama ya ayat hafalan kita ini. Nah, kita baca dulu 2 kali alamat, isi, kemudian alamat lagi. Nanti kita akan kasih waktu ya beberapa saat untuk menghafal. Oke, kita baca sama-sama dulu ya. Dari alamat, isi, dan alamat. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke, 1 kali lagi ya sama-sama nanti saya kasih waktu untuk menghafal. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke, nah saya kasih waktu beberapa detik ya untuk menghafal. Oke, nanti juga kita akan hilangkan baris per baris. Oke, hafal ya.
Oke ya, lumayan pendek kan? Oke, kita sama-sama ya. Nanti sekalian kita hilangkan baris per baris supaya apa? Menolong kita untuk mengingat. Oke, kita baca dulu semuanya sama-sama dari alamat, isi dan alamat. Nanti kita hilangkan. Oke? 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Nah, kita hilangkan baris pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Nah, sudah hilang isi semuanya ya. Sudah tidak ada isi lagi. Oke. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Nah, sudah hilang semua. Oke, sudah hilang semua. Kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Nah, amin untuk ayat hafalan dihafal ya dan diingat. Bukan hanya saja untuk hari ini, nanti habis sekolah minggu lupa. Jangan ya, kita ingat firman Tuhan seumur hidup kita. Oke, nah kita mau lihat pengumuman dulu sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lausederma. Nah, lihat ya, pengumuman yang pertama, apa di sini? Video show dan kuis berhadiah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Ingat ya, jam 3 sampai jam 3.30. Nah, mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga. Oke? Ayo adik-adik kita ikut menonton bersama tentang firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan. Dan kita juga bisa ajak teman-teman ya. Kita punya teman kan di rumah maupun tetangga kita. Ayo kita nonton bersama-sama, oke? Nah, yang kedua, ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan juga tetap diadakan via Zoom. Setiap hari Minggu jam 8.30 sampai jam 9.30 pagi. Oke? Nah, jadi adik-adik yang mau datang ke gereja bisa datang ke gereja ya untuk beribadah. Yang ketiga, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Nah, untuk yang kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja dimulai jam 8.30 sampai jam 9. Nah, mari semua ikut bersatu teduh bersama, oke? Yang keempat, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 8.30 sampai jam 8.50. Nah, semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama. Oke, nah sampai di sini pengumuman kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lausederma. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya.
baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ya. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo semuanya ambil sikap berdoa, jangan ada yang main-main lagi. Nah yang di gereja Lause bisa lihat ya, yang di rumah walaupun tidak ada yang bisa lihat, ingat Tuhan tetap melihat ya bagaimana sikap kita di dalam beribadah kepadanya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur di hari ini kami boleh kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami telah menyanyikan puji-pujian kami. Biarlah kiranya Tuhan setiap lagu yang telah kami nyanyikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bantulah kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, bisa dengan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bisa duduk dengan tenang, dan tolonglah kami, urapi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti. Bahkan kami boleh semakin percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan melalui pendengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk jam pendengaran firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Maaf ya, terus tadi. Ada Lausomaritus via Zoom. Boleh tolong datang sebentar ke sini, ini nggak mau bergerak ya slide-nya. Oke, sudah Lausa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, di semester ini kita sudah masuk di pelajaran ke-8 ya, nggak terasa ya. Nah, tema kita di hari ini adalah Allah penuh belas kasih kepada orang berdosa. Nah, diambil dari mana, Lausa? Tentunya dari Alkitab. Dan hari ini diambil dari kitab Yunus, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Nah, apa yang menjadi tujuan dari tema kita ini ya? Nah, coba adik-adik lihat. Itu ada dua ya. Yang pertama, memuji dan bersyukur kepada Allah karena Dia baik dan mengampuni. Yang kedua, dengan rela mengikut Dia. Nah, adik-adik di sekolah minggu, duduk tenang ya, nggak boleh ngobrol-ngobrol, nggak boleh cerita ya. Masuk Lausa yang hadir di gereja. Yang di rumah juga ya. Oke, yang ada di sekolah minggu coba duduk dengan tenang. Karena tadi Lausa Derma lihat ada yang main-main, ada yang ngobrol-ngobrol. Semua tangannya dilipat begini, ayo. Oke, lihat ya ke depannya, nggak boleh ngobrol ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, minggu lalu kita sudah mendengar cerita firman Tuhan mengenai Nabi siapa ini? Siapa yang ingat? Benar sekali, Nabi Elia. Nabi Elia mau menunjukkan kepada para Nabi Baal dan seluruh orang Israel siapa Tuhan yang benar. Dengan cara bagaimana? Dia menantang Nabi Baal untuk mempersembahkan korban kepada Baal, dan juga Nabi Elia akan mempersembahkan kepada Allah yang hidup. Syaratnya apa yang diberikan? Nabi Elia bilang, barang siapa yang korban bakarannya habis dilahap api, itu adalah Allah yang benar. Dan ternyata korban persembahan Nabi Elia lah yang habis disambar api ya, yang turun dari Tuhan. Bahkan bukan hanya korban bakarannya saja kan? Ada kayunya juga, ada batunya juga, ada tanah. Bahkan apa? Di cerita minggu lalu, air yang ada di sekeliling mezbah itu semua juga habis dilahap
oleh api. Nah, itu sudah menunjukkan siapa Allah yang benar, siapa Allah yang hidup. Dan setelah itu apa? Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Maka hujan pun turun setelah kemarau panjang. Berapa tahun kemaraunya? Benar sekali, selama 3,5 tahun kemarau. Tapi setelah Nabi Elia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Nah, hari ini kita mau lanjutkan lagi kisah yang lain, bukan tentang Nabi Elia lagi. Tetapi tadi Lause Maritus sudah kasih tahu ya, tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Nah, Yunus ini adalah seorang nabi. Siapa yang ingat apa itu tugas nabi? Sudah berulang kali dikasih tahu oleh Lause yang cerita. Siapa yang ingat? Ya, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Tuhan nanti berfirman kepada nabi ini. Dan nabi ini harus menyampaikan kepada orang-orang apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, Yunus ini juga punya tugas yang sama seperti nabi-nabi yang lain. Dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, lihat. Suatu saat Tuhan berfirman kepada Yunus. Tuhan bilang apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke suatu kota yang besar, yaitu kota Niniwe. Nah, lihat. Ini ya. Sorry ya, Lause gaptek. Lause mau menunjukkan. Oh ya, Lause pakai ini aja, sorry. Nah, lihat ini. Nabi Yunusnya ada di sini ya, di Israel ya. Tuhan menyuruh dia pergi ke sini. Ke daerah timur sini, ke Niniwe. Namun adik-adik, apakah Yunus menaati perintah Tuhan? Tidak. Dia tidak taat. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia tidak taat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kota Niniwe ini, kota yang besar ini, mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu menyembah berhala. Mereka itu melakukan banyak sekali kejahatan. Nah, lihat. Dan dia juga tahu ya, tadi Lause sudah bilang ya, mereka itu hidup dalam dosa ya. Orang Niniwe ini juga bukan termasuk orang Israel. Mereka ini adalah ibu kota Asyur. Jadi bukan orang Israel ya. Selain itu, nah ini yang poin kedua Lause sudah bilang ya, mereka melakukan penyembahan berhala. Bukan hanya melakukan penyembahan berhala, bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan kejahatan moral. Apa itu kejahatan moral, Lause? Mereka berantam, mereka membunuh, dan kejahatan-kejahatan yang lain mereka lakukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya apa? Kalian bisa nggak bedakan tangan kanan kalian sama tangan kiri? Bisa nggak? Siapa di sini yang nggak tahu mana tangan kanan dan tangan kiri? Ada yang nggak tahu? Oh, di sini tahu semua ya. Nah, mereka ini, orang Niniwe ini dikatakan tidak bisa membedakannya. Maksudnya apa, Lause? Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Semua sama di mata mereka. Mereka mau melakukan kejahatan, mereka nggak tahu kalau itu jahat. Jadi makanya firman Tuhan bilang mereka nggak tahu membedakannya. Jadi Yunus karena mengetahui semua ini, dia tidak mau pergi ke sana. Dia tahu penduduk kota Niniwe yang begitu besar ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Adalah orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Terus, kalau mereka itu penuh dengan kejahatan dan dosa-dosa, kenapa Tuhan mengutus Nabi Yunus ke Niniwe? Kenapa Tuhan harus menyuruh Yunus ini pergi ke Niniwe, coba? Ya, benar ya yang dibilangkan Derens ya itu ya. Nah, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan mengasihi.
orang-orang Niniwe ini. Firman Tuhan memberitahukan kita ya, bahwa penduduknya itu 120.000 jiwa lebih. Lebih dari 120.000 jiwa loh. Dan mereka semua hidup di dalam dosa. Tuhan bilang apa kepada kita? 1 jiwa saja berharga di mata Tuhan. Apalagi yang begitu banyak ini. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang kepada mereka. Dan Tuhan mau mereka bertobat. Seperti yang sudah dikasih tahu oleh Darren tadi ya. Nah, tapi adik-adik, tadi Lausa sudah bilang kan, Yunus tidak mau taat kan? Jadi dia dengan sengaja tidak taat akan perintah Tuhan. Yang harusnya dia pergi ke Niniwe, ini yang di sebelah timur, nampak kan yang ada lingkaran merah di sini. Tapi dia pergi kemana? Dia pergi ke Tarsis. Di sebelah barat. Wah, bertolak belakang sekali ya. Harusnya ke timur, pergi ke barat. 180 derajat bertolak belakangnya. Harusnya dia pergi ke sana, dia pergi ke sana. Dia tidak mau pergi karena dia sudah tahu bagaimana penduduk kota Niniwe itu. Jadi, dia pergi naik kapal ke Tarsis, dia melarikan diri. Dia melarikan diri dari tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Namun adik-adik tahu nggak? Waktu di atas kapal, waktu Yunus sudah di atas kapal, kapalnya sudah berangkat, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Sehingga apa? Terjadi badai besar, ombaknya besar, anginnya kencang. Sehingga semua orang-orang yang ada di kapal itu, mereka ketakutan. Mereka berdoa kepada Tuhannya mereka. Supaya badai itu tenang. Mereka sudah takut kapal mereka tenggelam. Tapi kalian tahu nggak Yunusnya berada di mana? Ternyata Yunus tidur di dalam kapal. Dia tidur dengan nyenyak. Sehingga salah satu dari orang yang ada di kapal itu membangunkannya. Dan dia bilang apa? Bangunlah. Oh, sorry, terpencet ya. Bangunlah. Berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Sehingga tidak binasa. Orang ini bilang, bangun. Kamu berdoa kepada Tuhanmu. Mana tahu Tuhanmu mau mendengarkan sehingga apa? Badai ini reda supaya kita semua tidak tenggelam. Dia bangun ya. Jadi Yunus bangun dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuang undi. Mereka mengadakan seperti ada games ya, permainan ya. Mereka mengadakan cabut nomor. Nanti ada benda yang mereka pakai dan di dalamnya ada satu tanda. Nah, siapa yang mendapat tanda itu? Dialah yang kena undi. Nah, Yunus juga ternyata kena undi. Dia yang mendapatkan tanda yang mereka buat. Karena mereka melihat Yunus yang kena undi ini, mereka bertanya-tanya, siapa kamu? Sorry ya. Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu datangnya dari mana? Mereka mendesak Yunus dengan pertanyaan-pertanyaannya mereka. Dan Yunus bilang, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kenapa dia bilang dia seorang Ibrani? Nah, Alkitab memberitahukan kita bahwa yang disebutkan dengan seorang Ibrani itu adalah semua keturunan Bapak Abraham. Jadi semua keturunan Bapak Abraham disebutkan dengan orang Ibrani. Jadi dia mengatakan dia orang Ibrani. Dia takut kepada Tuhan. Dan juga dia bilang apa? Allah yang punya langit. Yang menjadikan laut dan juga daratan. Setelah orang-orang ini dengar apa yang dikatakan oleh Yunus, mereka takut ya. Karena mereka sudah mendengar mengenai Tuhan yang diceritakan oleh Yunus ini. Lalu mereka bilang apa? Apa yang telah kamu perbuat? Kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda. Dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Mereka bilang, kita harus berbuat apa terhadap kamu? Ini lautnya sudah ombaknya sudah semakin besar. Terus Yunus kasih tahu. Angkatlah aku. Campakkanlah aku ke dalam laut.
maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, Yunus menyadari ya, karena dia tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan badai besar itu datang untuk menyerang mereka. Jadi orang-orang itu mau mencampakkan Yunus, ya sudah mengangkat Yunus, mau mencampakkannya ke laut. Tetapi karena mereka melihat anginnya kencang, ombaknya besar, mereka tidak jadi angkat. Mereka tidak jadi melemparkan Yunus. Jadi mereka bilang, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Setelah mereka ngomong seperti itu, mereka lemparkan Yunus ke laut. Mereka campakkan Yunus ke dalam laut. Dan adik-adik tahu nggak? Setelah Yunus dicampakkan ke dalam laut, laut itu berhenti mengamuk dan menjadi tenang. Anginnya menjadi tenang, ombaknya juga menjadi reda. Setelah orang-orang itu melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Mereka mengucapkan sebuah janji yang harus mereka tepati. Alkitab tidak kasih tahu ya, janji apa yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Tetapi kita dikasih tahu kalau mereka mengikrarkan janji. Dan nazar itu, janji itu harus mereka tepati. Nah, setelah itu, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Nah, atas penentuan Tuhan, atas izin Tuhan, dengan kuasa Tuhan, datang seekor ikan besar yang menelan Yunus. Nah, ikan besar ini Alkitab nggak kasih tahu ya ikan apa, apakah ikan paus, apa ikan apa. Enggak, Alkitab nggak pernah sebutkan dia nama ikannya apa. Alkitab hanya bilang apa? Ikan besar. Jadi kalau sebelumnya adik-adik pernah mendengar Yunus ditelan ikan paus, bukannya Alkitab hanya kasih tahu kita bahwa dia ditelan oleh ikan besar. Dan Tuhan mengizinkan ikan besar ini menelan Yunus. Wah, ikannya sangat besar ya. Ikannya ini, dan lihat ini, Nabi Yunusnya kecil sekali. Nah, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dia tinggal di dalam perut ikan. Apakah Yunus bisa hidup dalam perut ikan? Coba kita pikirkan, apakah manusia bisa hidup dalam perut ikan? Kita nonton di film-film kalau ikan memakan manusia, mati ya. Mati kan? Tapi dengan kuasa Tuhan, dengan atas kehendak Tuhan, Yunus ini tetap hidup. Berapa hari tadi? Iya, 3 hari 3 malam dia hidup di dalam perut ikan. Wah, begitu besar kuasa Tuhan ya, mengizinkan Yunus untuk hidup selama di dalam perut ikan. Nah, terus apa yang Yunus lakukan ya di dalam perut ikan itu ya? Iya, benar ya. Dia berdoa, dia juga bersyukur kepada Tuhan. Selama di perut ikan itu dia menyadari ya bahwa Allah memegang kendali. Ini maksudnya berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa Allah mengasihi dia. Dan bahwa Allah menyertai dia. Dia juga menjadi sadar bahwa dia harus mempercayai serta harus taat kepada Allah. Nah, lihat. Atas firman Tuhan juga, ikan besar yang menelan Yunus tadi memuntahkannya ke darat. Ya, lihat ini. Dan setelah itu Tuhan berfirman kepada Yunus untuk kedua kalinya. Sekarang untuk kedua kalinya Tuhan bilang kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Tuhan bilang untuk yang kedua kali supaya Yunus pergi ke
Niniwe menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nah, selanjutnya Yunus taat atau tidak ya? Iya, selanjutnya Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan persis seperti yang Tuhan sudah firmankan kepadanya. Dia pergi ke kota Niniwe dan dia menyampaikan firman Tuhan di sana. Dia bilang apa? 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. 40 hari lagi, maka Niniwe akan dihancurkan, akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika penduduk Niniwe mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka percaya. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan bahkan bukan hanya penduduknya saja loh. Raja Niniwe sendiri mendengar kabar yang disampaikan oleh Nabi Yunus ini. Dan dia lakukan apa? Lihat. Setelah dia dengar kabar itu, dia menanggalkan jubahnya, baju rajanya itu dia lepaskan dan diselubungkannya kain kabung. Nah, kain kalau kita itu ya tahu ya, kain kabung itu dia berasal dari kulit kambing, tapi kasar dan warnanya agak kehitam-hitaman. Biasanya mereka pakai itu kalau mereka apa? Sungguh-sungguh merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, mau bertobat kepada Tuhan. Dan ketika mereka berada dalam kesedihan yang mendalam, ketika mereka berada dalam duka. Nah, raja ini juga dia memakai kain kabung dan juga duduk di abu. Ini menandakan kerendahan hatinya mau bertobat kepada Tuhan. Dan Raja Niniwe ini bilang kepada semua penduduk kota Niniwe. Yang berapa banyak tadi penduduknya? 120.000 lebih. Raja Niniwe ini perintahkan kepada mereka semua harus apa? Ada 4 hal. Lihat. Mereka harus berpuasa. Tahu nggak? Bukan hanya orang dewasa loh. Bukan hanya orang dewasa. Anak kecil sampai yang tua. Bahkan Alkitab bilang apa? Bukan hanya manusia. Tapi apa? Ternak, lembu mereka, domba mereka, semua peliharaan mereka harus berpuasa juga. Tidak boleh makan, tidak boleh tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dan mereka juga harus berselubung kain kabung. Tadi Lausa sudah bilang ya, apa itu kain kabung ya? Itu kain yang kasar, yang terbuat dari bulu kambing. Menandakan apa? Mereka sedang merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, bertobat kepada Tuhan. Dan mereka apa lagi? Mereka harus berseru dengan keras kepada Allah. Mereka harus berdoa kepada Tuhan. Serta dikatakan harus bertobat. Berbalik dari segala kejahatannya mereka. Kalau tadi mereka menyembah berhala, mereka tidak boleh lagi menyembah berhala. Kalau mereka saling membunuh, sekarang mereka nggak boleh lagi saling membunuh. Mereka saling mengejek satu sama lain. Mereka nggak boleh lagi. Mereka harus sungguh-sungguh tinggalkan semua kejahatan mereka. Mereka harus bertobat. Raja ini bilang apa? Kalau mereka melakukan semuanya ini, keempat hal ini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Raja Niniwe bilang, siapa tahu Tuhan nanti bermurah hati ya kepada mereka. Sehingga hukuman yang harusnya disampaikan kepada orang Niniwe ini tidak jadi dilakukan. Dan adik-adik, apakah Tuhan jadi menghukum penduduk Niniwe? Tidak ya. Niniwe tadi yang hidup dalam dosa, sekarang mereka apa? Taat. Sekarang mereka percaya. Sekarang mereka apa? Berbalik dari kejahatan-kejahatan mereka. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau taat akan perintah Tuhan. Ketika Tuhan melihat kesungguh-sungguhan mereka ini, mereka sungguh-sungguh bertobat, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dari segala dosa mereka ya. Mereka nggak jadi dihukum. Kota mereka tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Nah, coba adik-adik, di sini ada beberapa pertanyaan yang Lausa mau tanyakan kepada kalian.
Yang pertama, mengapa Yunus tidak berhasil melarikan diri dari Tuhan? Tadi Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Tapi setelah itu, dia berhasil nggak pergi ke Tarsis? Tidak. Kenapa? Tapi angin dan badai itu siapa yang buat? Karena apa? Karena Tuhan Allah sepenuhnya memegang kuasa, memegang kendali atas segala sesuatu ya. Selanjutnya, terus mengapa ikan besar itu bisa datang ya tepat pada waktunya ya, waktu orang-orang di kapal itu mencampakkan Yunus ke laut, ikan itu datang untuk menelan Yunus. Kenapa coba bisa begitu? Iya, karena Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya, termasuk ikan itu ya. Allah yang membawanya ke sana untuk menelan ikan, menelan Yunus. Baru Lause ceritakan, belum ada 20 menit yang lalu, sudah lupa ya. Allah yang menyuruh untuk menelan Yunus ya. Nah, selanjutnya masih ada loh. Hal-hal penting apakah yang dipelajari oleh Yunus waktu dia berada di perut ikan? Tadi ada di dalam ceritanya. Kalau kalian fokus, kalian pasti ingat. Apa yang dilakukan Yunus waktu dia di dalam perut ikan? Iya, dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan apa? Dia menyadari bahwa Allah berkuasa atas semuanya. Bahwa Allah mengasihi dia dan bahwa Allah menyertai dia juga apa? Disadarkan bahwa dia harus percaya dan taat kepada Allah. Nah, pertanyaan terakhir. Mengapa Allah mengampuni orang-orang Niniwe yang jahat? Tadi di awal cerita Lause kasih tahu kan, kalau mereka itu apa? Menyembah berhala, mereka melakukan kejahatan. Mereka apa? Bahkan dibilang nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Terus kenapa Tuhan mengampuni mereka? Kenapa Tuhan nggak jadi hukum mereka? Benar ya, dua-duanya benar ya. Karena mereka bertobat setelah mendengar firman Tuhan, mereka apa? Mereka percaya, mereka bertobat dan taat kepada Tuhan. Dan itu semua karena apa? Kasih karunia Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan penuh belas kasihan kepada semua orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dari segala kejahatannya ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Yunus ini? Pertama, kita harus memuji dan bersyukur karena dia baik dan mengampuni. Seperti Yunus ya. Yunus ketika di dalam perut ikan, iya, dia tahu dia masih hidup, dia bersyukur, dia memuji Tuhan ya. Pujiannya tadi apa? Dia sadar bahwa Tuhan itu memegang kendali atas segala sesuatunya ya. Dan dia bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan dia dan mengirimkan ikan besar sebagai alat Tuhan. Sehingga Yunus bisa selamat. Nah, kalau kita apa yang bisa kita lakukan? Kita juga harus bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita semua adalah anak-anak yang telah dipanggil Tuhan untuk bisa percaya kepadanya. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita apa? Memperoleh satu pengharapan yaitu keselamatan yang kekal dan nanti akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, selain itu apalagi? Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur ketika Tuhan apa? Menjawab doa-doa kita. Misalnya, ketika kalian mau ujian kan kalian ini waktu saat teduh juga waktu Lause sering tanya, kalian bilang, Lause, saya besok mau ujian, doakan supaya saya bisa jawab ujian dan dapat nilai yang baik. Atau Lause, doakan papa saya sedang sakit, Lause doakan saya sedang batuk pilek. Kalian sering sebutkan begitu kan? Waktu kalian berada dalam kesusahan, waktu sedang ujian, waktu sedang sakit atau dalam hal apapun, kita sering minta didoakan kan? Tapi apakah setelah Tuhan menjawab doa kita itu, kita pernah bersyukur kepada Tuhan? Nggak pernah ya? Waduh. Nah, dari
cerita firman Tuhan ini kita diingatkan kembali ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, misalnya menolong kita saat ujian tadi, waktu sudah memberikan kesembuhan kepada kita, kita harus ingat bersyukur kepada Tuhan melalui doa kita. Kita harus bilang, Tuhan Yesus terima kasih sudah menolong saya dalam mengikuti ujian. Tuhan Yesus terima kasih sudah menyembuhkan saya melalui obat yang saya minum, atau melalui makanan yang saya makan, melalui istirahat saya. Setiap doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan dan Tuhan sudah jawab, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan pada saat kita butuh, kita meminta kepada Tuhan. Tapi setelah kita dapat, kita lupa mengucapkan terima kasih. Jadi yang jawab tidak tadi, harus ingat ya lain kali ya, kalau kalian doanya sudah dijawab Tuhan, harus ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita aja kalau misalnya Lause atau mama papa kita memberikan sesuatu hadiah kepada kita atau makanan kepada kita, kita bilang terima kasih kan? Terima kasih Lause, terima kasih Om, terima kasih. Kita bilang terima kasih. Apalagi ini Tuhan kita yang sudah menjawab doa-doa kita. Masa kita nggak bisa bilang terima kasih, nggak bisa bilang bersyukur atas yang Tuhan berikan kepada kita? Oke adik-adik yang di rumah, Lause nggak tahu ya apakah kalian melakukan hal yang sama dengan adik-adik yang di gereja. Kalau yang di gereja mereka akuin kalau mereka tidak bersyukur setelah Tuhan jawab doanya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan harus mengucapkan terima kasih, bersyukur atas doa-doa yang Tuhan telah jawab. Selain itu, kita harus memuji Dia dengan cara apa? Bernyanyi. Waktu kita puji-pujian sekolah minggu itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi memuji Dia. Kita juga memuji Dia dengan cara apa? Berdoa, beribadah kepadanya, serta apa lagi? Kita menceritakan segala kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan terakhir, belum ini bukan yang terakhir ya, ini yang kedua, Lause ralat ya. Kita harus rela mengikut Tuhan. Seperti orang-orang Niniwe ya, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka langsung apa? Mereka mau percaya kepada Tuhan. Bahkan apa? Alkitab bilang apa? Mereka berbalik dari segala kejahatan mereka. Mereka dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Nah, kita juga harus melihat kesungguhan kota Niniwe ini, meniru kesungguhan orang-orang Niniwe ini. Kita ketika kita bilang, oh Tuhan saya mau mengikut Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Kita harus dengan sungguh-sungguh. Bukan saat di sekolah minggu aja loh. Nanti waktu kalian sudah besar, remaja, habis itu nanti sudah SMA, sudah kuliah, sudah menikah, bahkan sampai tua, bahkan sampai mati pun, kita harus dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jangan nanti kalau kalian sudah besar, sudah pergi keluar kota Batam, sudah bekerja misalnya, kalian tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Atau ketika yang remaja, ketika sudah kenal sama cewek yang cantik, ternyata dia tidak percaya kepada Tuhan, kalian mau juga meninggalkan Tuhan. Itu menandakan kalau kita tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Jadi, mari kita mengikut Tuhan dengan sukacita dan sepenuh hati kita. Dan terakhir ya, ini yang terakhir, lihat. Melalui cerita ini, kita diberitahukan bahwa Allah menunjukkan kepada Yunus bahwa Dia telah memilih umat dari seluruh dunia untuk menjadi anak-anaknya. Bukan hanya orang Israel tadi. Orang Niniwe itu tadi orang Israel enggak? Braden, orang Niniwe tadi orang Israel enggak? Jadi mereka dari mana tadi? Benar ya, dari Asyur. Tapi Tuhan mau menyelamatkan mereka. Nah, demikian juga dengan kita ya. Kita orang Israel bukan? Bukan kan? Tetapi apa? Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya. Tuhan memanggil semua orang di seluruh dunia ini, baik itu dari negara manapun, dari suku manapun, Tuhan panggil untuk menjadi apa? Dia menjadi umatnya untuk percaya kepadanya. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, tadi Lause sudah sebutkan, kita akan mendapatkan apa?
Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan apa, Darren? Ini Darren. Oke, Darren. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan apa? Tadi ada loh di aplikasi sebelumnya itu apa? Iya, benar Darren. Keselamatan. Kita memperoleh keselamatan, yaitu nanti waktu kita semua sudah mati, kita hidup di sorga. Dan itu semua karena apa? Karena siapa? Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya Tuhan Yesus mampu menyucikan semua dosa-dosa kita. Jadi mari kita taat akan perintah Tuhan. Mari kita apa? Memuji Dia dan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mengikut Dia seumur hidup kita. Kiranya Tuhan tolong kita semua ya. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita berdoa dulu ya, baru nanti pengumumannya. Yuk, kita bersatu di dalam doa, semua lipat tangan. Nesya berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bersyukur Tuhan, melalui cerita firman Tuhan ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan yang memegang kendali atas segala ciptaan-Mu. Dan Tuhan juga bermurah hati bagi kami semua orang-orang berdosa. Bantulah kami Tuhan agar mulai hari ini kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan seumur hidup kami, dan kami boleh senantiasa bersyukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, bantulah kami semua anak-anak sekolah minggu ini, sejak kami kecil bahkan kami sampai dewasa nanti, kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, dan bahkan kami mau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain yang belum pernah mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Dan bawalah orang tua kami nantinya untuk boleh datang beribadah kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita diingatkan kembali untuk pengumuman ya. Nanti siang ada video show dan kuis berhadiah. Semuanya diundang ya untuk ikut ya, jam 3 sampai jam 3.30. Ajak juga teman-temannya yang lain. Dan saat teduh setiap malam untuk kelas kecil jam 8, dimulai jam 8 ya. Untuk kelas besar dimulai jam 8.30. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama-sama ya. Ya, selamat hari.